warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Indah Safitri, NPM 1813053018. Saya mahasiswi PGSD kelas 6A. Pada video ini saya akan menjelaskan materi mengenai pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Produk yang saya buat yang bernamakan yaitu kaleng kristal. Produk saya buat ini menggunakan alat dan bahan yaitu kaleng bekas, piring kaleng, korek api dan juga lilin, serta saya menggunakan kapur barus dan es batu. Pada percobaan ini, Ibu akan mengajak kalian untuk memperhatikan bagaimana pembuktian akan adanya pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Pada percobaan ini, kita akan membuktikan adanya proses pengaruh menyublim dan mengkristal yang terjadi pada es batu dan kapur barus, di mana dalam percobaan ini Ibu menggunakan pendekatan STEM, yaitu Sains, Teknologi, Engineering, dan Mathematics, di mana dalam materi sains kali ini yaitu pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda, serta teknologi yang Ibu gunakan yaitu menggunakan video pembelajaran yang menjelaskan bagaimana percobaan mencair dan membeku, serta percobaan menguap yang terjadi pada air yang dipanaskan. Nah, komponen engineering yang Ibu lakukan pada video ini yaitu untuk menjelaskan bagaimana cara percobaan serta bagaimana melakukan percobaan tersebut untuk membuktikan pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda. Untuk komponen matematiknya, Ibu akan mengajak anak-anak semua untuk menghitung berapa lama atau berapa lama durasinya untuk membuktikan percobaan tersebut dapat dikatakan berhasil. Silakan untuk lebih jelasnya perhatikan percobaan berikut ini ya. Berikut ini merupakan skenario pembelajaran yang telah saya buat dengan materi pembelajaran yaitu pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Aspek interdisipliner saya menerapkan menggabungkan dengan mata pembelajaran IPA dengan mata pembelajaran SBDP dan IPS. Di dalam skenario pembelajaran ini telah saya terangkan bagaimana bentuk kegiatan pembelajaran yang akan saya laksanakan di simulasi pembelajaran serta percobaan membuat alat peraga dan menjelaskan bagaimana cara kerja alat peraga tersebut. Silakan simak skenario pembelajaran yang telah saya buat ini ya. Pada skenario pembelajaran ini, saya mengaitkan pengalaman kehidupan sehari-hari peserta didik dengan materi pembelajaran yang diajarkan, di mana saya mengaitkan contoh-contoh peristiwa yang menerapkan pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda. Misalnya, peristiwa menguap air ketika kita dipanaskan di atas kompor. Terus peristiwa es batu yang mencair jika diletakkan di tempat terbuka, serta menjelaskan bagaimana peristiwa membeku yang dialami oleh es batu. Saya juga pada akhirnya menerangkan bagaimana cara membuat media yang dapat menerapkan peristiwa menyublim serta mengkristal yang dialami oleh suatu benda akibat adanya pengaruh kalor. Nah, nantinya peserta didik akan diminta untuk aktif dengan menerapkan setiap komponen STEM pada simulasi pembelajarannya. Berikut penjelasannya melalui skenario pembelajaran. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan simulasi pembelajaran berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Nah, kita harus tetap semangat meskipun kita belajar secara daring. Nah, pada pelajaran hari ini kita akan belajar mengenai pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih, sudah ada yang tahu belum apa yang dimaksud dengan perubahan suhu dan perubahan wujud benda? Ya, betul sekali. Jadi, perubahan suhu adalah suatu benda dapat mengalami perubahan suhu akibat adanya pengaruh kalor, sehingga benda tersebut mengalami kenaikan suhu atau penurunan suhu. Kenaikan atau penurunan suhu tersebut dapat terjadi apabila benda tersebut mengalami pelepasan kalor atau menerima kalor. Nah, itulah yang disebut dengan perubahan suhu.
Selanjutnya, yang dimaksud dengan perubahan wujud benda adalah suatu benda dapat mengalami perubahan wujud benda dari wujud yang satu ke wujud yang lainnya. Itulah yang disebut dengan perubahan wujud benda. Contoh dari perubahan wujud benda itu adalah proses membeku dan mencairnya es batu. Nah, itulah contoh perubahan wujud benda yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Ibu mau tanya nih, anak-anak, pernah nggak kalian memperhatikan es batu yang ada pada minuman dingin yang biasa kalian beli? Nah, bagaimana ya bentuk es batu tersebut? Coba kalian perhatikan bentuk es batu tersebut pada gambar yang telah Ibu sediakan berikut ini. Nah, apa yang akan terjadi apabila es batu tersebut diletakkan di tempat terbuka? Yap, betul sekali. Es batu tersebut akan mencair akibat adanya pengaruh kalor. Nah, proses mencair tersebut membuktikan pengaruh kalor sangat berpengaruh terhadap perubahan suhu dan wujud benda. Selanjutnya, agar kalian lebih paham mengenai materi ini, silakan simak video berikut ya. Jadi, pada percobaan ini kita akan menjelaskan mengenai proses mencairnya es. Di sini, Ibu sudah menyiapkan 3 jenis air. Yang pertama, Ibu sudah menyiapkan air biasa. Yang kedua, Ibu menyiapkan gelas dengan berisi air dingin atau air es. Kemudian, yang ketiga, Ibu menyiapkan gelas dengan berisi air panas. Nanti, Ibu akan melakukan dengan pengujian seberapa cepat es batu akan mencair di ketiga jenis air ini. Pertama-tama, Ibu akan memasukkan es batu ke dalam gelas yang pertama, yaitu gelas dengan air biasa. Kemudian, Ibu memasukkan es batu pada gelas yang kedua, yaitu gelas dengan air es atau air dingin. Dan yang ketiga, Ibu memasukkan es batu kepada dalam gelas yang berisi air panas. Setelah air ini disediakan dan dimasukkan dengan es batu ke dalamnya, kita akan menghitung berapa lama es akan mencair di ketiga jenis. Nantinya akan kita cek es batu akan lebih cepat cair di gelas yang mana. Setelah menunggu, kita akan mengetahui bahwa pada gelas ketiga, yaitu dengan air panas, es batunya telah habis. Es batu habis pada gelas ketiga di menit 29 detik. Kemudian, es batu di gelas yang ke-1 dengan air biasa sudah mengecil pada detik ke-30. Nah, sedangkan gelas terakhir yang paling lama esnya mencair yaitu berada pada gelas kedua dengan air dingin. Itulah proses es mencair yang telah kita uji pada ketiga macam jenis air. Berdasarkan percobaan tersebut, dapat kita buktikan bahwa adanya proses mencairan dialami oleh es batu yang dimasukkan ke dalam ketiga gelas tersebut. Proses mencair tersebut terjadi kepada es batu yang dimasukkan ke dalam ketiga gelas karena es batu mengalami perubahan suhu dan wujud akibat adanya kalor. Proses mencair pada es batu terjadi karena es batu mengalami peningkatan suhu atau menerima panas. Oleh karena itu, es batu yang dimasukkan ke dalam gelas nomor 3 akan dapat lebih cepat cair dibandingkan dengan es batu yang dimasukkan pada nomor 1 dan 2. Itulah proses pencair yang terjadi pada es batu yang dipengaruhi oleh adanya kalor. Itulah peristiwa yang dapat kita ketahui dengan adanya percobaan yang dapat membuktikan bahwa kalor berpengaruh terhadap perubahan suhu dan wujud benda pada proses mencairnya es batu. Pada proses mencair es batu tersebut dapat kita ketahui bahwa es batu dapat lebih cepat mencair jika dimasukkan ke dalam gelas yang berisikan air panas. Pada proses tersebut juga dapat kita ketahui bahwa kalor berpengaruh terhadap perubahan suhu dan wujud benda, yaitu es batu, di mana es batu yang tadinya suhunya dingin dapat berubah menjadi bersuhu panas apabila dimasukkan ke dalam air panas. Kemudian, es batu juga yang tadinya wujudnya padat dapat berubah mencair sehingga wujudnya dapat berubah menjadi cair. Itulah salah satu video yang dapat menambah pengetahuan kita mengenai pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda.
Kemudian, anak-anak, Ibu ingin bertanya, coba kalian sebutkan peristiwa lain apa yang dapat membuktikan adanya pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda ya. Coba masing-masing dari kalian menyebutkan satu contoh yang paling kalian sering temui dalam kehidupan sehari-hari. Coba sebutkan, ayo, peristiwa apa ya? Ya, betul sekali ya. Ada banyak contoh peristiwa yang dapat membuktikan bahwa kalor berpengaruh terhadap perubahan suhu dan wujud benda. Kemudian nih anak-anak, apakah kalian pernah memperhatikan saat ibumu memasak air di panci yang dipanaskan di atas kompor? Nah, apa ya yang akan terjadi pada air tersebut? Untuk lebih jelasnya, Ibu telah menyiapkan video yang akan menerangkan proses air yang dipanaskan di atas kompor tersebut. Nah, silakan kalian perhatikan video berikut ini ya. Silakan kalian catat hal-hal penting yang kalian amati pada video berikut ini. Pada proses ini, kita akan membahas mengenai proses penguapan, di mana proses penguapan akan kita amati pada benda air, yaitu air yang sedang dipanaskan di atas kompor. Air yang secara terus-menerus dipanaskan di atas kompor ini nantinya akan mendidih. Nah, air yang mendidih ini lama-kelamaan akan menguap. Nah, air yang menguap ini akan menjadi uap air. Uap air termasuk ke dalam benda gas. Nah, inilah yang disebut dengan proses penguapan, di mana proses penguapan merupakan proses perubahan bentuk dari bentuk cair menjadi bentuk gas. Nah, inilah yang disebut dengan proses penguapan yang terjadi pada air yang sedang dipanaskan. Itulah proses yang terjadi terhadap air yang dipanaskan di atas kompor sehingga air tersebut mengalami perubahan suhu dan wujud yang kemudian disebut sebagai proses penguapan akibat pengaruh kalor. Proses tersebut dapat terjadi apabila air tersebut menerima panas atau menerima kalor sehingga air mengalami kenaikan suhu yang tadinya bersuhu normal menjadi bersuhu panas. Kemudian, air tersebut mengalami perubahan bentuk yang tadinya cair berubah menjadi bentuk gas sehingga disebut sebagai proses penguapan. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah paham mengenai proses penguapan tersebut? Nah, selanjutnya Ibu akan bertanya nih, apakah kalian semua sudah mengerti apakah yang dimaksud dengan perubahan suhu dan perubahan wujud benda? Nah, berdasarkan dua video pembelajaran yang sudah Ibu terangkan tersebut, dapat kita tarik kesimpulan mengenai pengertian dari perubahan suhu dan perubahan wujud benda ya. Jadi, perubahan suhu adalah perubahan yang terjadi terhadap benda dengan mengalami kenaikan suhu atau penurunan suhu yang terjadi akibat adanya pelepasan kalor atau terjadinya proses menerima kalor. Itulah yang disebut sebagai perubahan suhu. Sedangkan yang dimaksud dengan perubahan wujud benda adalah benda dapat dikatakan mengalami perubahan wujud dari wujud yang satu ke wujud yang lainnya. Itulah yang dimaksud dengan perubahan wujud benda. Anak-anak, mengapa ya saat kapur barus diletakkan di tempat terbuka, lama-kelamaan kapur barus tersebut akan menjadi habis? Ya, betul sekali. Jadi, kapur barus tersebut mengalami proses menyublim, yaitu perubahan wujud dari benda padat menjadi gas yang terjadi akibat adanya pengaruh kalor. Kapur barus tersebut menerima kalor atau panas sehingga mengalami perubahan suhu dan wujud benda. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan percobaan berikut ini ya. Pada percobaan berikut ini, kita akan menguji pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud pada kapur barus yang mengalami proses menyublim. Silakan kalian catat hal-hal pentingnya sesuai dengan pendekatan STEM ya. Amati apa yang terjadi. Pada percobaan ini, Ibu akan menunjukkan dan membuktikan kepada anak-anak bagaimana proses menyublim dan mengkristal dapat terjadi. Nah, berikut
alat dan bahan yang akan Ibu gunakan. Di sini Ibu menggunakan es batu, kemudian Ibu menggunakan 2 gelas cangkir untuk sebagai penyangga, kemudian Ibu menggunakan lilin, korek api, dan kapur barus yang sudah Ibu tumbuk menjadi halus, serta ada kaleng dan piring kaleng. Nah, untuk mulai percobaan, silakan simak berikut ini ya. Pertama, kita siapkan lilin, kemudian kita hidupkan. Kemudian kita letakkan gelas sebagai penyangga di kanan dan kirinya. Setelah itu kita taruh ini. Nah, kita masukkan kapur barus ini ke dalam kaleng. Setelah itu kita tutup kaleng yang berisi kapur barus dengan piring kaleng. Kemudian kita letakkan es batu di atas piring kaleng. Nantinya kita akan menghitung berapa lama es batu dapat mencair dan kita dapat melihat serta menghitung berapa lama kapur barus dapat berubah menjadi kristal. Silakan tunggu beberapa menit, kemudian catatlah pada waktu berapa es batu dapat mencair dan kapur barus dapat berubah menjadi kristal. Setelah menunggu selama kurang lebih 5 menit, maka akan kita lihat bahwa dari dalam kaleng yang tadinya berisi dengan kapur barus berubah menjadi gas. Nah, inilah yang disebut dengan proses menyublim, di mana yang tadinya bentuk kapur barus berupa bentuk padat berubah menjadi gas. Nah, inilah percobaan yang dapat membuktikan bahwa kalor berpengaruh terhadap perubahan suhu dan wujud benda, yaitu kapur barus. Proses menyublim merupakan suatu proses yang menerima panas atau kalor, sehingga semakin lama api dihidupkan, maka kapur barus yang berada di dalam kaleng semakin habis dan berubah menjadi bentuk gas. Itulah yang dapat menyebabkan kapur barus mengalami perubahan wujud dan suhu. Oleh karena itu, kalor sangat berpengaruh terhadap perubahan suhu dan bentuk dalam proses menyublim yang dialami oleh barus. Sedangkan dapat kita lihat bahwa es batu yang diletakkan di atas piring kaleng telah mencair pada menit ke-6. Oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa es batu mengalami proses mencair karena es batu diberikan kalor atau mengalami peningkatan suhu. Oleh karena itu, kalor berpengaruh terhadap perubahan suhu dan wujud benda yang dialami oleh es batu selama proses mencair. Setelah beberapa menit, maka kita dapat mematikan apinya untuk melihat apakah percobaan ini berhasil atau tidak. Nah, kita dapat melihat, nanti kita buka. Di dalam kalengnya terdapat kristal. Maka percobaannya dapat dikatakan berhasil, sehingga benda padat yang tadinya kapur barus padat berubah menjadi gas. Inilah yang disebut dengan proses menyublim. Kemudian terjadi juga proses mengkristal yang dialami oleh gas yang dihasilkan selama proses menyublim berubah bentuk menjadi bentuk padat. Nah, peristiwa inilah yang disebut dengan proses mengkristal, di mana proses mengkristal mengalami melepaskan panas atau kalor sehingga terjadi penurunan suhu akibat adanya kalor. Itulah percobaan yang telah Ibu berikan mengenai materi kita, yaitu pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan percobaan kaleng kristal tersebut dapat kita ketahui yaitu akibat adanya kalor, kapur barus mengalami perubahan suhu dan wujud. Serta dapat kita ketahui juga melalui percobaan kaleng kristal tersebut dapat terjadinya proses mengkristal akibat adanya pengaruh kalor.
Nah, berdasarkan beberapa percobaan yang telah Ibu berikan melalui video berikut, dapat kita kesimpulkan ya, bahwa pada pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan yaitu kalor berpengaruh terhadap perubahan suhu dan wujud benda. Dengan adanya kalor, benda dapat mengalami perubahan wujud dari wujud yang satu ke wujud yang lainnya. Serta dengan adanya pengaruh kalor juga, benda dapat mengalami perubahan suhu, yaitu bisa dengan mengalami penaikan suhu atau juga bisa dengan mengalami penurunan suhu. Untuk lebih jelasnya terhadap materi mengenai pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda, kalian dapat memperhatikannya melalui gambar segitiga perubahan wujud benda berikut ini. Pada gambar tersebut terdapat 6 proses perubahan wujud benda, di mana pada proses yang dengan anak panah berwarna hitam menyatakan bahwa proses tersebut menerima kalor atau menerima panas. Sedangkan pada proses dengan anak panah berwarna kuning menyatakan bahwa proses tersebut mengalami melepasan kalor atau penurunan suhu. Nah, inilah ringkasan materi kita pada hari ini ya. Terima kasih telah memperhatikan dan menyimak materi pembelajaran dengan baik. Semoga kalian terus tetap semangat meskipun pembelajaran dilaksanakan secara daring. Tetap patuhi protokol kesehatan ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.